と昔のだけどね。将来？ノビスケさんの将来の。大嫌い。売れた。まあ売れっ子の絵描き。のび太が消えちゃう。Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan alur cerita Doraemon yang berjudul Nobita akan menghilang. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita Doraemon kali ini dimulai dengan kita akan diperlihatkan Nobita yang dihampiri oleh ayahnya, yang mana dia menanyakan tentang masa depan dari Nobita alias cita-citanya. Tapi di sini Nobita sama sekali tak kepikiran untuk menjadi apapun yang berada di masa depan. Hal itu membuat ayahnya menjadi sangat kebingungan, karena seharusnya Nobita memiliki keinginan untuk menjadi apa di masa depan, karena dia seharusnya memiliki banyak pilihan. Tapi di sini Nobita sangat malas untuk memikirkan hal tersebut, dan dia hanya ingin bisa menjadi seorang yang memiliki banyak uang di masa depan. Hal itu pun membuat ayah Nobita menjadi sangatlah terkejut, dan dia meminta kepada mereka untuk mengikutinya. Kemudian di sini akhirnya ayah Nobita pun segera menunjukkan buku artis, yang mana dia pun menunjukkan seorang artis yang mana dia dulu adalah teman dari ayahnya, yang mana di sini ayah Nobita menceritakan kalau dia bisa seperti temannya ini, kalau dulu dia tidak menolak untuk menjadi seorang pelukis terkenal. Dahulu di sini ayah Nobita bercita-cita menjadi seorang pelukis terkenal, namun dilarang oleh ayahnya. Alhasil ayah Nobita pun mengurungkan hal tersebut. Andai saja dulu ayah Nobita menerima tawaran itu, pasti akan dinikahkan dengan seorang anak dari pelukis terkenal, dan dia pun bisa meneruskan reputasinya menjadi seorang pelukis terkenal dan bisa menjadi orang yang sangatlah sukses seperti teman ayahnya ini. Namun di sini ayah Nobita lebih memilih untuk mematuhi kedua orang tuanya daripada harus melakukan hal tersebut. Nah, di sini setelah mengatakan hal tersebut, ayah Nobita pun mengatakan kalau dia akan memberikan pilihan kepada Nobita untuk bisa menjadi orang yang terkenal, karena hal itu adalah pilihan bagi Nobita dan dia harus menentukannya sendiri. Tak lama kemudian di sini akhirnya Doraemon pun datang, yang mana di sini Nobita dan juga Shinya segera menceritakan apa yang telah terjadi. Akhirnya di sini Doraemon pun segera menghampiri Giant, dan dia pun bertanya judul lagu apa yang ingin Giant buat. Nah, setelah mendengar judul lagu yang akan Giant buat, membuat Doraemon tak kuat untuk menahan tawanya, dan membuat Giant menjadi sedikit kesal karena Doraemon malah menertawakannya. Akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat untuk membantu Giant menemukan sebuah lagu baru. Akhirnya di sini Giant pun segera menggunakan alat tersebut dan bernyanyi di sana, dan akhirnya memunculkan beberapa kecebong yang akan membantu Giant bernyanyi. Tapi di sini karena waktunya yang cukup lama untuk menunggu cebong-cebong itu besar, akhirnya Doraemon segera menggunakan kain waktu, yang mana membuat kecebong itu pun langsung berubah menjadi seekor katak, yang mana mereka bisa menyanyikan lagu untuk Giant. Nah, di sini Giant yang merasa kalau sudah ada pengiring lagunya, dia pun akhirnya segera bernyanyi, yang mana hal itu membuat Giant benar-benar sangat senang. Tapi tidak dengan teman-teman, yang mana mereka pun langsung merasa telinga mereka menjadi sakit dan akhirnya pingsan karena mendengarkan suara Giant yang benar-benar sangatlah fals. Nah, di sini sebagai ucapan terima kasih kepada teman-teman, akhirnya Giant pun memberikan sebuah brosur kepada mereka untuk mereka bisa ikut pada acara nyanyian pada hari ulang tahunnya. Hal itu pun langsung membuat teman-teman menjadi sangat terkejut dengan apa yang mereka dapatkan. Dan akhirnya di sini teman-teman pun harus menyebarkan semua brosur itu untuk mengetahui dan memberitahu semua orang agar mereka bisa mendengarkan konser milik Giant. Akhirnya di sini teman-teman pun berniat untuk melihat kondisi Giant, di mana mereka pun akhirnya menggunakan kain tembus pandang agar Giant tidak mengetahui keberadaan dari mereka. Nah, di sini ketika mereka memasuki rumah Giant, mereka pun langsung mendengarkan suara Giant yang sedang bernyanyi hingga membuat telinga mereka menjadi sangat sakit. Nah, akibat di sini mereka usil membuat kain itu pun akhirnya terlepas, yang mana membuat mereka akhirnya ketahuan oleh Giant, yang mana Giant pun merasa kalau dirinya benar-benar akan dihargai oleh mereka, dan dia pun meminta kepada mereka untuk mendengarkan nyanyiannya. Akhirnya di sini Giant pun meminta kepada mereka untuk segera duduk diam dan mendengarkan lagu yang akan ia nyanyikan. Hal itu pun langsung membuat teman-teman menjadi sangat stres karena mereka tak kuat harus mendengarkan suara Giant yang benar-benar sangat lama. Lama kemudian di sini akhirnya Giant pun
pun muncul, yang mana dia pun langsung memberikan tiket untuk mengikuti pesta ulang tahunnya. Ya, di sini teman-teman yang merasa kalau mereka akan mendapatkan kesialan ketika mengikuti pesta ulang tahun Giant, akhirnya mereka pun segera memikirkan cara untuk bisa membuat mereka tak mengikuti pesta ulang tahun Giant, dan mereka pun langsung mengatakan kepada Giant lebih baik Giant mengadakan pesta ulang tahun bersama keluarganya saja, karena itu pasti akan sangatlah menyenangkan. Benar, hal itu membuat Giant pun juga merasa kalau sepertinya dia juga harus mendekatkan diri kepada keluarganya agar hubungan mereka semakin erat. Dan di sini akhirnya Giant pun langsung pergi, yang membuat teman-teman menjadi sangat senang karena mereka tak perlu pergi ke pesta ulang tahun Giant. Ketika Giant pulang ke rumah, dia pun berusaha untuk memberitahu keluarganya tentang hari ulang tahunnya. Tapi di sini sepertinya Giant ragu apakah mereka mengingat hari ulang tahunnya. Ditambah lagi saat ini Jaiko sedang melukis sesuatu, yang mana dia hanya sedang melukis ayahnya saja. Nampak kalau Giant pun dibuat sangatlah kebingungan dan juga sedih, karena dia berpikir kalau mungkin keluarganya sama sekali tak mengingat hari ulang tahunnya dan mungkin dia sudah dilupakan oleh mereka. Akhirnya di sini Giant pun langsung keluar dari dalam rumah dan dia pun berniat untuk pergi. Nah, tak lama kemudian di sini teman-teman pun langsung datang menghampiri Giant, di mana mereka memberikan hadiah kepada Giant untuk hari ulang tahunnya. Nampak di sini Giant pun dibuat sangat terharu karena kali ini teman-temannya benar-benar sangatlah perhatian kepadanya dan mereka benar-benar sangat menghargai hari ulang tahunnya dibandingkan keluarganya. Akhirnya di sini mereka pun segera pergi ke taman dan Giant pun segera menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Nah, di sini Giant pun merasa kalau dia tidak begitu dianggap oleh keluarganya dan mungkin keluarganya sudah melupakan hari ulang tahunnya. Oleh karena itu di sini Giant pun berniat untuk mengadakan pesta ulang tahun saja bersama mereka. Tapi di sini teman-teman pun mencoba untuk meyakinkan Giant agar dia tetap bisa bersemangat untuk bisa mengikuti pesta ulang tahunnya. Nah, akhirnya di sini Doraemon pun segera mengeluarkan sebuah alat untuk membantu Giant untuk bisa membuat keluarganya mengingat hari ulang tahunnya. Nah, di sini dengan menggunakan alat itu akan membuat wajah Giant bisa sesuai ekspresi yang ia mau, tersenyum, marah maupun sedih. Akhirnya di sini mereka pun segera pergi ke rumah Giant dan segera memutuskan untuk melakukan hal itu. Tapi di sini karena Nobita dan juga Suneo malah berebut alat itu, membuat Giant berekspresi tak karuan hingga membuatnya dimarahi oleh ibunya dan akhirnya langsung pergi. Nah, di sini mereka pun kembali berdiskusi bagaimana cara mereka untuk bisa membuat keluarga Giant mengingat hari ulang tahunnya. Akhirnya di sini Doraemon pun kembali mengeluarkan sebuah alat yaitu krim bayi yang akan membuat keluarga Giant melihat Giant seperti anak bayi yang sangatlah lucu. Akhirnya di sini mereka pun segera menjalankan rencana selanjutnya ini, yang mana ketika di sini Giant sedang berada di rumah dan makan roti, ibunya pun melihat kalau Giant seperti seorang bayi pada saat dia masih kecil. Nah, nampaknya di sini akhirnya keluarga Giant pun mengingat tentang hari ulang tahunnya, yang mana membuat teman-teman senang karena akhirnya di sini keluarga Giant mengingat hari ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba di sini keluarga Giant pun kembali dibuat sibuk oleh pesanan dari toko mereka yang benar-benar sangatlah padat. Hal itu pun membuat Giant menjadi sangat kecewa dan juga kebingungan apakah keluarganya akan mengingat hari ulang tahunnya. Sore harinya kita pun akan diperlihatkan kalau Giant telah pulang dari mengantar barang-barang toko. Nah, ketika sampai di rumah Giant pun dibuat sangat terkejut sekaligus senang ketika dia melihat kalau saat ini keluarganya merayakan hari ulang tahunnya, yang mana keluarganya benar-benar sangat menghargai Giant, di mana mereka pun memberikan Giant beberapa hadiah dan juga makanan yang sangat enak kepadanya hingga membuat Giant menjadi sangatlah senang karena dia merasa benar-benar sangat dianggap dan juga disayang oleh keluarganya. Keesokan harinya kita pun akan diperlihatkan Giant yang menemui teman-teman dan dia sangat berterima kasih kepada mereka karena telah membantunya untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu dirayakan ulang tahun oleh keluarganya. Oleh karena itu di sini Giant pun berniat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka, yang mana dia pun akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat indah kepada mereka semua. Hal itu pun membuat teman-teman menjadi sangat ketakutan karena suara Giant benar-benar sangat sumbang dan pasti akan membuat telinga mereka menjadi sangat sakit. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan teman-teman yang langsung kabur karena mereka tak mau mendengarkan suara Giant yang benar-benar sangatlah sumbang. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.